Sudah 27 tahun sejak reformasi 98, perubahan atas kejatuhan kelam. Halo Sobat Lora, kembali lagi bersama saya Kayla Takawa di podcast Lonceng Riwayat Lama. Nah, kali ini kita akan ngobrolin bareng tentang reformasi 98 nih. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Nah, di sini udah ada Kak Aurel nih. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Nah, di sebelahnya udah ada Kak Rini. Gimana kabarnya hari ini, Kak Rini? Halo, ya kebetulan lagi kurang baik nih. Hidup, kenapa tuh? Belum disuguhin apa-apa sama yang punya kandang. Aduh. Mau pesen apa, Kak? Mie gorengannya, nasi gorengannya, bakso, soto? Nasi Minum? Boleh pesen sendiri ya? Ya, ngapain nawarin kalau gitu? Biar sesuai skrip. Oke, langsung aja daripada ngulur ya kan. Durasi pemirsa. Sesuai topik kita kali ini, dibalik tirai reformasi. Kenapa sih reformasi 98 itu bisa terjadi? Silakan. Oke, reformasi ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, reformasi itu apa sih? Karena sebelum Y itu harus ada what dulu ya kan? Benar. Kalau langsung Y tanpa what itu aneh. Jadi konteksnya kayak lari-lari. Waduh, capek dong ya. Lanjut. Nah, jadi reformasi itu adalah perubahan. Perubahan dengan tujuan perubahan itu dapat mengubah suatu sistem atau apa yang telah ada atau terjadi menjadi lebih baik gitu. Berarti semacam mengubah formasi gitu ya, mengubah tatanan. Bener banget. Nah, berdasarkan pengertian yang disampaikan Aurel tadi, maka reformasi 98 di Indonesia ini adalah reformasi atau perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 1998. Betul. Bahkan beberapa negara lain juga ada loh yang pernah mengalami masa reformasi ini. What-nya sudah terjawab nih ya teman-teman. Sekarang tinggal why-nya. Kenapa sih masa reformasi 98 ini bisa terjadi? Sebenarnya reformasi 98 ini ada kaitannya sama masa-masa sebelumnya. Orde Baru ini adalah penyebab atau why-nya si reformasi ini. Jadi ada rentetan kejadian di masa Orde Baru yang bikin masyarakat resah dan bikin menuntut adanya reformasi ini, Sob. Nah, dari beberapa kejadian itu yang paling populer ini pelanggaran HAM nggak sih? Oh, yang ini yang apa? Kasus hilang misterius itu, orang-orang hilang misterius, terus ada penembakan juga gitu-gitu nggak sih? Betul, bahkan media massa kayak Tempo, Editor, sama Detik itu juga sampai dilarang publis loh. Bahkan izin penerbitannya itu juga dicabut sama pemerintah. Terus ini surat perintah dari presiden yang jadi penyebab duit fungsi ABRI. Super Semar yang TNI jadi boleh masuk ke dalam pemerintahan gitu. Bener tadi apa yang dibilang tentang duit fungsi ABRI. Jadi anggota TNI itu bisa ibaratnya lebih leluasa buat keluar masuk naik turun jabatan di kursi pemerintah yang pada saat itu dikhawatirkan justru malah akan bikin ABRI itu TNI nggak fokus sama tugas utamanya mereka yang harusnya melindungi negara sama masyarakat. Selain itu, di lingkungan masyarakatnya sendiri itu kan juga terjadi perselisihan yang berujung ricuh dan jadi awal mula terjadinya kerusuhan 98 ini. Yang ngancurin, ngerusak toko-toko rumah usaha, terutama orang-orang keturunan Tiongkok itu kan? Bahkan kejadian ini juga jadi puncak yang bikin masa ini makin memanas dan aksi demonstrasi juga makin ganas. Bahkan ada beberapa laporan orang hilang waktu itu. Ada 4 mahasiswa dari salah satu universitas di Indonesia yang jadi korban di aksi unjuk rasa ini. Nah, jadi puncaknya itu pas masa demo yang pada naik ke atas gedung DPR itu. Oh, nangkring gitu ya, nangkring. Nggak gitu dong, nggak gitu. Nah, siapa tahu bawa kopi, gorengan. Itu ketambah. Nah, setelah memuncak tadi tuh, akhirnya Presiden Indonesia kala itu, Bapak Soeharto, melengsarkan diri dan bersamaan dengan jatuhnya masa Orde Baru. Nah, sekian. Apa Anda yang closing? Kan saya hostnya. Ya, monggo. Oke, sebelum closing, ada baiknya nih kita ulas sedikit tentang apa yang sudah disampaikan Kak Aurel dan Kak Rini tadi. Jadi, reformasi 98 ini berawal dari kejadian-kejadian yang bisa dibilang sejarah kelam pada masa Orde Baru. Dari kejadian-kejadian itu, muncullah tuntutan-tuntutan masyarakat untuk reformasi ini. Beberapa dari kejadian itu antara lain adalah pelanggaran HAM dan juga duit fungsi ABRI.
Dari kejadian itu muncullah aksi unjuk rasa oleh masyarakat terhadap pemerintah, yang bahkan pada aksi unjuk rasa itu terdapat beberapa korban yang berjatuhan karena menyuarakan suara mereka. Betul banget, jadi perubahan dari Orde Baru ke reformasi ini jadi hal yang sangat membekas di Indonesia karena dampaknya itu nggak cuma ke politik, tapi ke ekonomi, bahkan persatuan-kesatuan kita kala itu. Nah, hanya segitu aja obrolan kita pada hari ini. Sebelumnya, terima kasih banget nih untuk narasumber kita, Kak Aurel dan Kak Rini, atas informasi dan pendapatnya. Terima kasih juga buat pemirsa yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa.